Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya, pada kesempatan yang kemarin ya kita sudah masuk tentang hadis ya, hmm, tentang menyentuh ya Al-Qur'an illa tahir itu ya. Kita baca tahridnya hadis, kita masih panjang tahridnya, maka kita baca yaitu fikih hadis ya, fikih hadis. Insyaallah baca hadisnya nanti kalau kita sudah selesai ini. Fikih hadis ya, mas'alatun istiratu thaharah liman masal al-mushaf. Yaitu tentang pensyaratan ya bersuci atau memiliki toharoh bagi orang yang menyentuh mushaf. Jumhur alil ilm ya mereka berpendapat akan disyaratkan yaitu bersuci ya. Jadi syaratnya menyentuh mushaf itu adalah bersuci bagi siapa saja yang hendak menyentuh mushaf ya, sama saja yaitu bersuci itu maksudnya apa? Dari hadas asghar ataupun akbar. Hadas asghar apa? Ya kencing, kemudian apa? Berak dan yang semisalnya kentut ya, seperti itu atau akbar itu junub ya, itu apa? Ya, itu harus memiliki wudu ya dalam keadaan bersuci, itu memiliki toharah. Al awal yaitu yang menunjukkan akan dalil bahwasanya wajib yaitu memiliki apa? Toharah tentang menyentuh Al-Qur'an yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidaklah menyentuhnya yaitu Al-Qur'an melainkan orang-orang yang mutahharun yaitu yang disucikan. Fadzakarallah, maka Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwasanya orang yang apa? Yang menyentuh Al-Qur'an itu adalah al-mutahhar. Mutahhar itu orang yang disucikan maksudnya adalah au at-tahir yaitu yang bersuci. Ya, at-tahir yaitu orang yang bersuci. Kemudian ulama telah berbeda pendapat ya dalam ayat ini apakah yang dimaksud ya dengan mutahharun ini para malaikat ataukah yang dimaksud darinya itu adalah Bani Adam ya anak keturunan Adam ya. Maka menurut pendapat yang mengatakan ya yang dimaksud dengan mutahharun ini Bani Adam, maka ini telah jelas bahwasanya apa? Tidaklah menyentuh Al-Qur'an melainkan apa? Ya, seorang yang apa? Memiliki toharoh, bisa dipahami. Kalau ini maknanya apa? Mutahharun itu Bani Adam ya sudah masuk di situ, jelas. Ya, walal qaul dan kalau ya menurut pendapat bahwasanya mutahharun ini adalah yang dimaksud dengan mereka adalah para malaikat dan ini adalah yang sahih. Jadi la yamassu illal mutahharun itu adalah di sini adalah ya para malaikat wa huwa sahih. Ya, maka di dalamnya terdapat dalil ya, ya terdapat dalil ya seperti itu bahwasanya Bani Adam ya mengharuskan ya pada mereka itu apa? Memiliki toharoh ketika hendak menyentuh mushaf. Yang demikian itu bahwasanya Al-Qur'an itulah yang yamassuhu illal mutahharun. Karena bali hurmatihi wali karomatihi. Karena kemuliaannya ya dan keagungannya ya maka hadil hurmah yaitu hurmah yaitu kehormatan Al-Qur'an dan kemuliaan Al-Qur'an wal karomah itu maujudah ya fil Qur'anil Karim alladzi fil ard ya yang terdapat ya di muka bumi ini. Wa hurmatuhu maka ya kehormatannya dan kemuliaannya fil arad ka hurmatihi wa karomatihi fis sama. Itu seperti apa? Kemuliaan ya, kehormatannya dan kemuliaannya di langit. Maka yang menuntutnya ya, menuntutnya apa? Kehormatannya di langit itu juga ada juga itu yang di bumi. Maka wa huwa alla yamassu apa? Alla yamassahu illa tahir. Maka tidaklah apa? Ya, di situ apa? Janganlah apa? Janganlah menyentuh ya melainkan seorang yang memiliki toharoh. Bisa dipahami di sini ya. Kemudian yang kedua, anna fil kitab ya bahwasanya dalam kitab yaitu risalah yang Rasulullah SAW menulisnya, maksudnya sahabat yang menulisnya untuk Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm ya radhiyallahu ta'ala anhu an alla yamassa al-Qur'an ya illa tahir supaya tidak menyentuh Al-Qur'an melainkan seorang yang memiliki toharah.
Wal murad bit tahir huna at-tahir minal hadath. Jadi yang dimaksud di sini adalah seorang yang apa? Bersuci dari hadas. Ya, li'annahul maksud indal itlaq fi syara'. Ini karena yang dimaksud ya ketika dimutlakkan dalam syariat ini ya tahir ini adalah ya dalam syariat itu adalah seorang yang berwudu, seorang yang memiliki taharah. Walam yakun Rasulullah SAW yu'abbir ya dan tidaklah Rasulullah SAW itu apa mengungkapkan dari seorang mukmin itu dengan tahir ya. Kemudian apa wa mal ladzi yamna'uhu ayyakula yamassu illa mu'min. Kenapa di sini apa? Ya, kenapa tidak terhalang Rasulullah SAW itu apa? Tidaklah menyentuhnya melainkan seorang mukmin, tetapi di sini Rasulullah SAW mengatakan apa? Illa yaitu tahir, maka menunjukkan ya ma'annahu wadihun bayyin. Ya, padahal apa? Di situ jelas dan gamblang ya. Fa in qila inna lafdhat tahir, maka apabila lafadz tahir itu di sini adalah lafdzun mustarak. Itu lafadz yang apa? Mustarak yang bisa berserikat ya memiliki beberapa makna. Ya fayahtamil maka ada kemungkinan anna maknahu tahir minal hadath. Kalau ini dikatakan bahwasanya lafadz tahir ini adalah lafadz yang mustarak, maka ya mustarak di sini ya maknanya bisa apa? Tahir minal hadath, yaitu suci dari hadas. Wa yahtamil dan ada kemungkinan juga maknanya adalah tahir min rijzil kufur. Itu berarti apa? Di sini makna apa secara maknawi kan? Suci dari apa? Dari kotoran kufur, dari kekotoran apa? Kekufuran. Ya, maka ada kemungkinan ini dan kemungkinan itu. Maka jawabannya fal jawab ala hada al iskal dari ya iskal ini ala fardi adami wujudil murajihat, yaitu kalau tidak ada apa seandainya tidak ada yang menunjukkan mana yang rajih ya, yang menunjukkan tidak ada yang rajih di antaranya, tapi di situ bahasanya apa bi annal masyhur indal usul ya, yang masyhur inda ahlil usul ya, kembali lagi pada ahlil usul annal lafdha bahwasanya lafaz idza kana mustarakan baina ma'yani au aktsar. Jadi lafaz itu di dalam kaidah usul fikih ya, lafaz itu apabila berserikat antara dua makna au aktsar, baina maknanya ini au aktsar, yaitu dua makna ataupun apa? Ya, atau lebih. Wala murajjih li wahidin minha, tidak ada yang rajih salah satu di antaranya, maka bisa fa innahu yuhmal ala jami'i alfadhihi. Maka bisa dibawa kepada apa? Ya, semua lafadznya. Ya, semua apa? Lafadznya. Nanti bahasanya apa? Tahir dalam hadas, tahir dalam apa? Dari syirik, ya, dari kesyirikan, kotoran, yaitu apa? Ya, dari kotoran syirik, ya. Seperti itu. Yaitu khair. Ya, jadi membawa pada semua lafadznya ini, maknanya ini lebih baik dibandingkan apa? Ya, meninggalkannya, yaitu apa? Atau ihmalkan apa? Tidak menggunakannya dan meninggalkannya. Maka fayuhmal huna, maka dibawa di sini yaitu ala maknayain, yaitu pada dua makna. Itulah yang masuk ila tahir min rijsil kufur, yaitu rijis apa? Kotoran kufur, yaitu apa? Kesyirikan, ya. Wa tahir minal hadath. Dan juga tahir dari apa? Hadas dibawa, karena ada kemungkinan dua kan? Ya, maka dibawa kepada dua makna ini. Wala yuhmal ala tahir minan najasah. Ya, dan tidak dibawa kepada tahir dari najis. Ya, dari najis. Kenapa? Karena li'annahu yajuz, ya, karena boleh ya lamsuhu memegangnya ma'adami taharati tsaub abil badan bila khilaf. Karena di sana bahasanya apa? Memegang Al-Quran, ya memegangnya dengan tanpa adanya toharoh taub, yaitu misalnya dalam pakaian itu ada najisnya, atau di dalam badannya misalnya terdapat tangannya misalnya pada waktu itu apa menyentuh najis. Tapi bila khilaf di sini apa? Dengan tanpa perselisihan, ya. Jadi tidak dibawa kepada apa? Tahir dari najasah. Tetapi yaitu apa? Ada kemungkinan la yamassu ila tahir dari rijsil kufur dan tahir dari apa? Dari hadas. Yaitu apa? Hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian yang ketiga bahwasanya perkataan sahabat ya bahwasanya ini adalah perkataan sahabat. Anna hadza
qaulu sahabah, ya. Jadi ini adalah perkataan sahabat. Fala yu'lam khilafun baina sahabah fihi. Dan tidak diketahui perselisihan di antara sahabat di dalam permasalahan ini. Maksudnya tentang apa? Risalah yang Rasulullah SAW ya lakukan kepada Amr bin ya Hazm, ya kepada Amr bin Hazm, ya ini adalah ya dari Rasulullah SAW kepada ya Amr bin Hazm, ya kepada Amr bin Hazm. Waqad shahha an Salman Al-Farisi, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah, ya waqad jaa anhu khilafu dzalika, ya dan telah datang darinya itu apa? Perbedaan dalam yang demikian itu. Yang riwayat apa? Ibnu Saibah. Rawahu Abdur Razzaq lakinnahu dhaifun jiddan. Wa shahha an Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi di sini ada sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari sahabat. Rawahu Malik fil Muwatta wa shahha an Ibni Umar. Ada ya yang lain lagi ya dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah wa Ibnul Mundhir fil Awsat ya wa ja'an ghairihi minas sahabah ya qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-ma'ruf, yang diketahui di antara sahabat wa tabi'in bahwasanya apa? La yamassul Qur'an illa man kana tahiran min hadath. Jadi tidaklah menyentuh Al-Qur'an ya melainkan man kana tahiran min hadath. Jadi sahabat ya mereka telah sahih dari mereka bahwasanya apa? Tidaklah menyentuh Al-Qur'an melainkan ya siapa saja yang dia memiliki toharoh, yaitu maksudnya toharoh di sini apa? Suci dari hadath, yaitu memiliki wudu, ya. Maka di sini ya wa huwa sahih. Maka ini adalah ya ini adalah yang sahih. Jadi terdapat qaul sahabat ya kemudian tidak ada yang menyelisihinya, berarti itu ya kita terhitung apa? Ijma, ya di antara mereka ya bahwasanya apa? Ya sahabat tidak ada yang menyelisih bahwasanya seorang yang apa? Menyentuh Al-Qur'an ya dia mesti harus memiliki apa? Thaharah. Maka di sini dikatakan wa sahih bila raib. Ya fala wala yu'raf al-qaul bi jawazi masil Qur'an liman kana muhdatsan illa an dhahiriyah. Ya. Ini pendapat yang kedua, isyarat pendapat yang kedua, tidak diketahui pendapat ya yang memperbolehkan menyentuh Al-Qur'an bagi ya apa? Liman kana muhditsan, bagi orang yang apa? Memiliki hadas, melainkan dari dhahiriyah dan sebagian muasirin ya ulama ya akhir saat kita ini yang membolehkan apa ya menyentuh Al-Qur'an dengan tanpa berwudu. Ma'aqalihim, tetapi padahal bersamaan dengan itu mereka juga apa berwudu itu lebih apa lebih baik ya disunahkan, sekalipun apa berpendapat apa ya tidak mengapa menyentuh Al-Qur'an dengan tanpa berwudu, tetapi mereka juga mengatakan bahasanya apa yang disunahkan adalah ya apa seorang itu memiliki toharoh dalam berwudu. Jadi bisa dipahami ya, taruhlah kita memilih pendapat yang apa tidak disyaratkan ya, tetapi kita katakan juga bahasanya apa berwudu itu tetap ya lebih lebih apa lebih baik, yaitu disunahkan ya seperti itu ya ma'aqaulihim bi annahu ya yustahab, yaitu bagi disunahkan bagi siapa yang hendak menyentuh Al-Qur'an ya itu dia memiliki toharoh dari hadas. Wastadallu ala adamil wujub bima jaa fi sahihain, dan mereka pendapat yang kedua ini berdalil akan tidak adanya kewajiban ya memiliki toharoh dalam menyentuh Al-Qur'an ya apa yang diriwayatkan dalam sahihain Bukhari Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW innal muslim la yanjus, sungguhnya seorang muslim tidaklah apa tidaklah najis ya, sedangkan apa wal istidlal bihi baidun ya, dan istidlal dengannya itu adalah jauh sekali ya, karena kalam fi hadil masalah, karena pembicaraan pada masalah ini laisa ala najasatil ainiyah, bukan najisnya seorang ya, bukan tentang najisnya apa dat ya seorang, bahwasanya muslim itu la yanjus iya ya, tetapi bukan pendalilan masalah ini ya. Lihada la khilafa bainal ilm, oleh karena ini tidak ada perselisihan pendapat di antara ulama anna man kana ala najasah ya
barang siapa yang ada padanya itu najasah, najis ya, bukan masalah itu tadi ya, bukan masalah ini dalam menyentuh Al-Qur'an, fa innahu yajuz, bukan najasah, beda ya. Suci dari najis dengan suci dari hadas, bedakan kan? Jadi suci dari najis tadi apa? Yaitu misalnya pada pakaiannya atau seorang itu ada padanya najis. Tapi kalau suci dari hadas berarti apa? Seorang itu apa? Memiliki wudu, ya, memiliki toharoh. Suci dari hadas itu bahasanya apa? Dia ya tidak kentut, tidak kencing dan tidak apa? Berak. Ya, tapi kalau najasah yaitu tadi pada tangannya atau pakaiannya itu mereka tadi ya fi hadil laisa ala najasah lihadalah khilaf baina ahli ilm man kana ala najasatin ya fa innahu yajuz ayyamusa al mushaf ya boleh memegang mushaf melainkan illa idza kanat najasa fil yad apabila ya najisnya itu ada di tangan maka gimana memegang Al-Qur'an kemudian ada najis di tangan ya. Kemudian wa tahara ala nau'ain, yaitu tahara itu ada dua, tahara minal hadas wa tahara minan najasah ya. Faman lam yakun ala wudu falaisa ala tahara, maka yang tidak memiliki wudu maka dia tidak memiliki tahara ya. Akan tapi tidak dikatakan huwa najis ya, itu adalah najis ya. Karena apa? Itu tadi faman lam yakun ala wudu, maka barang siapa yang tidak memiliki wudu maka dia tidak memiliki toharoh. Lakin akan tetapi tidak dikatakan najis. Wa kadza man kana ala janabah falaisa ala toharoh. Ya, begitu pula seorang yang memiliki janabah yaitu hadas besar, dia tidak pada toharoh. Ya, kita tidak katakan padanya apa? Najis. Fa idza tawaddoa, maka apabila seorang itu wudu ya, tadi yang memiliki hadas atau iktasala apa fa idza tawaddoa atau iktasala shara tahiran. Maka bila yang memiliki hadas besar kemudian mandi, maka shara tahiran. Oleh karena ini ya tidak disebutkan dalam hadis pada permasalahan ini ya tidak menyebutkan ya dalam hadis ini ya dalam permasalahan ini salah seorang dari a'immah dan fuqaha madhab al-arba'ah ya bersamaan dengan apa hadis ini la yahfa laisa bi khafi, yaitu tidaklah tersamarkan bagi mereka. Wa innama dzakarahu Ibnu Hazm wa Syaukani. Ya, hanya saja menyebutkan ya hadis ini yaitu innal muslim la yanjus ya itu Ibnu Hazm dan Syaukani. Kemudian ya wastadalla ba'duhum bi haditsin Aisyah al-ati. Ya, sebagian mereka menggunakan tentang apa? Ya, bahasanya tidak mengapa ya memegang Al-Qur'an ya seorang itu tidak memiliki thaharah ya, seperti itu. Ini adalah menggunakan dalil hadis Aisyah yang akan datang ini. Ya, yaitu hadis apa? Karena Rasulullah SAW yadkurullah ala kulli ahyanihi. Ya, tentang bolehnya apa? Ya, memegang Al-Qur'an dengan tanpa wudu. Ya, dengan hadis yang akan kita baca. Tsumma as-sahih min aqwalil ulama ya, jawazu masil muhdits lil mushaf in wara'il ha'il. Jadi yang sahih ya di kalangan para ulama bahwasanya bolehnya seorang yang ya punya hadas itu apabila mau memegang Al-Qur'an yaitu dari wara' ha'il. Gimana wara' ha'il? Itu harus apa? Ada penghalangnya. Misalnya apa? Pakai apa? Kaos tangan. Ya. Li'anal ladzi masal musab huwa al-ha'il wa laysat ya al-yad. Ya karena yang memegang mushaf itu adalah ha'ilnya, yaitu penghalangnya, yaitu kaos tangannya, bukan tangannya secara langsung. Ya, wa huwal madhabul Hanafiyah wal Malikiyah wa aktsarul Hanabilah wa wajhun li Syafi'iyah. Jadi kesimpulan yang ya rajihkan ya Syekh Taufik, ya misalnya seorang ya ingin memegang Al-Qur'an ya, yang memegang Al-Qur'an dia tidak berwudu, dia pakai penghalang. Itu kesimpulannya. Ya, ini yang kita dapatkan ya, bahwasanya apabila seorang itu ingin ini memegang Al-Qur'an sedangkan dia dalam keadaan tidak berwudu ya, apa? Dia pakai penghalang, pakai kaos tangan atau pakai apa yang menghalangi dari menyentuh Al-Qur'an secara langsung. Ya. Tapi bagi yang mengatakan apa? Tadi bahwasanya seperti pendapat apa? Zahiriyah, itu tadi ya tidak disyaratkan
ya, tidak disyaratkan memegang Al-Qur'an itu apa? Memiliki wudu, tetapi mereka tetap mengatakan apa? Seorang memegang Al-Qur'an itu dengan menggunakan wudu itu adalah apa? Mustahab. Bisa dipahami? Ya, itu kesimpulan terakhirnya. Bahwasanya apabila seorang itu apa? Hendak memegang Al-Qur'an, ya, kemudian dia tidak memiliki wudu, itu menggunakan kaos tangan, ya. Kembali ke antum. Ini kalau pendapat yang kuat memang kita katakan pendapatnya jumhur, ya, bahwasanya seperti itu, ya. Karena memang dalilnya yang menunjukkan itu. Tapi itu tadi, ya, disimpulkan di akhir, ya, bahwasanya apa namanya? Seorang boleh memegang Al-Qur'an karena apa? Ya, tidak memiliki wudu itu masih diminta untuk apa? Menggunakan hail, yaitu adanya pembatas atau penghalang. Ya, kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.